Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sahabatku semuanya, ini Jasi tahun 2010 guys. Ini waktu gua dulu datang ke Malaysia hanya untuk menyokong Indonesia, tapi Indonesia pada waktu itu kalah di Stadion Bukit Jalil pada tahun 2010 guys. Piala AFF kalau nggak salah ya. Ini gue beli di Malaysia. Ini baru ditemukan itu baru kemarin guys, baru semalam. Ini saya temukan. Ternyata masih ada. Emak saya simpan ternyata guys. Itu hari yang baru datang dari Malaysia, baru sampai ke sini. Itu saya cari-cari, tak tahu kemana, tak ada. Saya tengok dalam almari saya, ternyata emak saya simpan dalam almari dia guys. Baru kemarin ditemukan guys. Jadi alhamdulillah ini masih ada kenangan tahun 2010 guys. Kita seperti biasa kita akan mereaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Things you should never say to an Indonesian. Tabola bale. Oh, ini yang lagi viral nih. Yang lagi diperdebatkan sama orang Indonesia sama orang Malaysia ini. Nih, Tabola Bale is from Malaysia. Ini sebenarnya dari mana sih lagu ini? Gue sendiri juga bingung guys, karena gue sendiri nggak tahu dari mana ini guys. Ada yang klaim katanya dari Malaysia, yang katanya dari Indonesia. Aduh, pokoknya saling klaim udah. Sebenarnya dari mana sih? Buat yang tahu silahkan tulis di kolom komentar ya guys ya. Is from Malaysia. Huh? Tabola bale berasal dari Malaysia. Things you should never say. Berasal dari Malaysia. Tabola bale berasal dari Malaysia guys ya. Dengerin. Ya. Gak usah saling klaim lah ini. Nikmati aja. Kalau Anda suka dengan musiknya atau lagunya, ya nikmati aja, nggak usah ini dari mana, itu dari mana. Aduh, akhirnya gado ya, bukan gado nanti gado ya, janganlah ya. Kita komen-komentar yang seru-seru aja guys ya, yang seru-seru aja, yang bisa membuat orang gelak macam itu ya. Jangan gado lagi, gado ya. Lanjut guys. Penolakan terhadap program makanan bergizi gratis terus bergema di berbagai wilayah tanah Papua. Meskipun inisiatif tersebut dimaksudkan sebagai upaya peningkatan gizi anak-anak dan kesejahteraan masyarakat, sebagian warga menganggap kebijakan itu tidak menyentuh akar persoalan yang mereka hadapi. Bagi banyak masyarakat Papua, kebutuhan paling mendesak bukan sekadar bantuan konsumtif, melainkan akses terhadap pendidikan yang layak, merata, dan gratis. Sebenarnya sih, kalau gue pribadi lebih menyokong pemerintah itu ngasih program pendidikan gratis daripada makan gratis. Memang dua-duanya dibutuhkan sama warga kita. Ya, setidaknya ya kalau memang duitnya nggak ada, hanya cukup untuk satu program, ya buat satu program aja. Tapi kalau lebih prioritas, kalau gue nih lebih mementingkan pendidikan gratis daripada makan gratis, ya. Karena sebelum ada makanan gratis ini, mereka udah makan. Kami ini udah makan. Tapi pendidikan gratis itu belum tentu. Karena masih banyak anak-anak kita itu nggak sekolah dan putus sekolah hanya sekolah dasar. Itu masih banyak. Alangkah baiknya pemerintah itu memberikan kebijakan yang ya tepat sasaran dan program yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kalau bisa dua-duanya, makan gratis dengan pendidikan gratis, ya jalankan dua-duanya. Karena kami itu membutuhkan itu. Jadi itu yang lebih dibutuhkan ya pendidikan gratis untuk sementara ini. Gitu menurut gua sih itu.
Papua yang masih jauh tertinggal dari provinsi lain ternyata lebih pintar. Lebih pintar, guys. Pesan saya ini disampaikan kepada pemerintah yang tertinggi bahwa kami orang anak-anak generasi Papua tidak membutuhkan makanan gratis. Tuh, dengerin, tidak membutuhkan makanan gratis. Kalau gue pribadi, seperti yang gue bilang, dua-duanya dibutuhkan, tapi paling prioritas adalah pendidikan gratis. Kami minta pendidikan gratis. Dengerin, sama kan dengan pemikiran gue? Sama dong. Karena bangsa ini yang akan meneruskan kita generasi Papua hari ini. Betul. Yang akan meneruskan tampuk kepemimpinan nanti adalah generasi-generasi yang sekarang lagi sekolah ini. Polis berjaya menupaskan kegiatan curi motosikal di daerah Saratok selepas menahan seorang lelaki warga Indonesia. Konoha lagi. Lelaki Indonesia dicekup 3 motosikal curi dirampas di Saratok. Aduh. Tak henti-hentinya buat malu. Ntar dikatain, diomong-ngomongin sama orang gini, dicakap-cakapin gini, malah dikira menghina, malah dikira bohong, tipu lah, inilah itulah. Nggak terima. Kelakuannya kayak gini. Bersama 3 motosikal yang dilaporkan hilang sejak awal bulan ini. Ketua Polis Daerah Saratok, Deputi Superintenden Matthew Manggi berkata, suspek berusia 24 tahun itu dicekup dalam serbuan di kuartus pekerja Saratok Palm Oil Sapom pada 25 September lalu. Di mana ada Konoha, di situ ada masalah. Aduh. Hasil siasatan mendapati suspek mengaku mencuri 3 motosikal jenis Honda Wave Alpha di kawasan parkir awam berhampiran kilang sawit Sakra, Naga Melupa. Motosikal berwarna kuning, merah dan biru itu disembunyikan di kawasan semak sebelum dijual kepada pembeli. Menurut beliau, kerjaan itu sekaligus menyelesaikan 3 kes curi motosikal dengan nilai kerugian dianggarkan RM5,000. Budaya Konoha dibawa ke Malaysia. Mencuri itu budaya kita ya? Aduh, memalukan. Aduh. Konoha lagi. Lanjut, guys. Warga Thailand ini heran banget waktu mau melapor kehilangan handphone di Indonesia. Malah dia dicuekin oleh polisi. Dan malah yang lebih membagongkan lagi adalah turis asal Thailand ini, malah dia lapor damkar dan damkar justru lebih... Mana polisinya ini? Gimana mau datang wisatawan pelancong asing itu mau datang ke Indonesia, guys, ya? Kalau kayak gini caranya, Gimana menurut kalian, guys? Polisi yang kayak gini itu harus gimana? Patut ya dibakar-bakar itu hari ya. Orang polisinya kayak gini. Cepat merespon keluhannya. Jadi disampaikan secara langsung oleh wisatawan asal Thailand yang pada saat itu berkunjung ke Indonesia, teman-teman. Dikatakan pada saat itu handphonenya hilang. Dia mengumumkannya lewat media sosial X. Nah, kemudian diarahkanlah ke polisi. Sesampainya di kantor polisi, dia memotret beberapa situasi dan mengatakan bahwa polisi di Indonesia tidak berguna. Dia udah berada di kantor polisi. Polisi Indonesia tidak berguna. Wow. Itu orang luar loh yang ngomongnya. Selama 1 jam dan tidak ada petugas yang datang untuk berbicara dengan dirinya. Bahkan polisi yang duduk di dekatnya itu nonton film tanpa merisaukan dirinya. Selang beberapa... Oh, ada orang, polisinya ada. Cuma nonton film, nggak direspon. Saat dia memperbarui lagi informasi pencarian handphonenya. Nah, dia memberitahukan di situ bahwa ada 3 petugas pemadam kebakaran dan 2 teman wanita yang baik yang menolongnya pada saat itu. Informasi pemadam kebakaran, bomba, guys. Kalau di Malaysia bomba. Coba. Lantas apa fungsi dari polisi itu? Aduh. Konoha lagi.
Terkait dengan kehilangan ini, akhirnya disampaikan ke akun polisi dan akun media berita Indonesia. Nah, karena hal tersebut, polisi langsung datang dan bertemu dengan dirinya. Mereka meminta detail tentang ponsel, data diri, dan dikatakan akan menghubungi turis Thailand ini kalau ada pembaruan. Baginya, aduh, giliran udah viral, giliran udah jadi trending topik, datang polisinya. Gaya lama nih, minta maaf. Aduh. Polisi Konoha. bertemu dengan Damkar jauh lebih baik daripada berada di kantor polisi sendirian selama berjam-jam. Bahkan dia berterima kasih kepada semua orang yang telah membantunya dan sangat bersyukur. Jika ada kesempatan, dia mengatakan akan kembali lagi. Dan dia juga meminta maaf kepada teman-teman di Indonesia kalau tulisannya seolah-olah menjelekkan tentang kepolisian negara Indonesia. Bukan menjelekkan, tapi udah jelek memang. Memang udah jelek. Tanpa kalian menjelekkan pun kami udah tahu kalau polisi kita itu jelek. Aduh, makanya turis-turis asing tuh nggak mau datang ke Malaysia, ke Indonesia. Gini keadaan negara kita. Itu adalah fakta dan dia tidak berbohong soal apa yang dia tulis di media sosial. Ini adalah bukti rasa kesal masyarakat terhadap peraturan yang ada. Pom bensin ini dibakar. Pertamina guys, dibakar guys. Di mana ini? Bukan tanpa alasan yang jelas, yang mana jika kendaraan mati pajak saat ini tidak diperbolehkan untuk mengisi bahan bakar karena sudah jadi kendaraan yang mati pajaknya, yang nggak bayar pajak itu nggak boleh isi bensin. Terus mau isi apa? Isi air. Lalu kesal masyarakat beramai-ramai membakar pom bensin tersebut. Gak, ini betul apa enggak sih pembakaran ini guys? Woi, orang-orang Konoha, tolonglah ya. Komentar lah guys, ini betul apa enggak ini? Wow. Ini betul apa enggak sih ini? Kebakaran ini di mana? Di mana ini guys? Aduh, tolong yang tahu, tolong bener apa enggak sih ini? Karena gue belum mendapatkan informasi tentang ini guys. Ya, nanti gue cari coba ya. Nanti gue cari. Ini bener apa enggak sih keadaan ini? Yang dibakar pom bensinnya ini, karena masih belum ada informasi guys. Gue belum ini. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang udah support, terima kasih banget. Jangan lupa guys, sholawat.